warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillah الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqai yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sore ini kita akan lanjutkan kajian kita. Sore ini kita akan membahas tentang bab aurat. Apa saja yang termasuk aurat? Kayak mana cara menutupnya? Gimana kalau nggak ditutup? Apa efeknya? Seberapa besar dosanya? Oke, belum saya sampaikan dalam majelis ini seperti yang ibu informasikan tadi. Kita fokus sebentar, nggak lama, cuma 30 menit aja. Tapi semoga waktu yang singkat ini bisa membuat kita paham dan kita bisa berubah ke depannya insya Allah. Apapun yang terjadi di masa lalu, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Oke? Nah, ibu-ibu, apa itu aurat? Aurat itu adalah apa yang tidak boleh kita tampakkan dalam tubuh kita, itu aurat. Aurat itu punya banyak sekali macam. Saya pelan-pelan. Bu, aurat wanita di hadapan laki-laki adalah dari seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Bukan kecuali muka dan telapak tangan, tapi muka dan sepergelangan tangan. Kalau kecuali muka dan telapak tangan, ini berdosa dong nampak terus? Tentu tidak. Kecuali muka dan sepergelangan tangan. Angkat tangan kanannya, angkat tangan kirinya, gelangkan. Nah, oke. Seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan tidak boleh ditampakkan kepada yang bukan mahram. Aurat wanita di hadapan laki-laki. Sekarang aurat laki-laki di hadapan wanita. Aurat laki-laki di hadapan wanita. Ada laki-laki, ada wanita. Aurat laki-laki di hadapan wanita adalah dari pusat sampai lutut. Jadi laki-laki itu cuman auratnya di hadapan wanita pusat sampai lutut. Sebenarnya laki-laki itu sholat, yang penting pusatnya tutup sampai lutut, sholatnya sah. Makanya ada pertanyaan, boleh nggak laki-laki sholat pakai kaosan doang? Nggak ada masalah. Ya, atau dia macam pakai you can see, cuman adabnya saja yang kena. Oke? Sekarang
aurat wanita di hadapan wanita dari saya wanita, ibu wanita, aurat kita apa? Hah? Dari dada? Bukan. Aurat wanita di hadapan wanita itu dari pusat sampai lutut aja. Dada tidak. Dada tidak aurat, Bu. Kalau dada aurat payah menyusui. Tapi tidaklah mungkin, oh ya ndak aurat doh, tengoklah nih, ndak baik doh, santai sih lah, ndak kayak gitu juga, Bu. Ya kan, malu juga kita. Oke? Pusat sampai lutut. Dah, lanjut. Aurat laki-laki. Saya terlalu cepat? Enggak. Aurat laki-laki di hadapan laki-laki dari laki-laki di hadapan laki-laki. Auratnya dari dicuekin dong. Pulanglah. Dari pusat sampai lutut. Nah, dari pusat sampai lutut. Saya ulang pelan-pelan. Aurat wanita di hadapan laki-laki adalah dari seluruh tubuh auratnya kecuali muka dan sepergelangan tangan. Aurat laki-laki di hadapan wanita dari pusat sampai lutut. Aurat wanita di hadapan wanita dari pusat sampai lutut. Aurat laki-laki di hadapan laki-laki dari pusat sampai lutut. Jadi kalau suaminya main takraw, main bola voli, nah tutup tuh pusat sampai lutut. Jangan dinampak-nampakkan. Oke? Sekarang aurat wanita di hadapan wanita non muslim. Dia wanita juga, tapi dia non muslim. Aurat wanita di hadapan wanita non muslim adalah dari enggak, seluruh tubuh kecuali walaupun wanita, kecuali muka dan sepergelangan tangan. Dia seperti laki-laki. Oke? Jadi ibu kalau mau urut, kalau mau salon, cari yang muslim. Karena walaupun dia wanita, aurat kita kepada dia adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Oke? Sekarang aurat ibu di hadapan anak bujang. Aurat anak bujang di hadapan kakak kandungnya. Aurat kakak kandung di hadapan adik kandung laki-laki. Aurat anak perempuan di hadapan bapaknya. Aurat anak laki-laki di hadapan ibunya. Aurat ibu di hadapan anak laki-laki. Satu keluarga inti. Auratnya dari ibu perempuan. Ibu punya anak bujang kan? Anak lajang. Nah itu aurat ibu dengan dia dari pusat sampai lutut aja. Aurat anak laki-laki di hadapan ibu pusat sampai lutut aja. Aurat bapak di hadapan anak perempuan pusat sampai lutut aja. Aurat anak perempuan di hadapan bapak pusat sampai lutut aja. Aurat adik beradik laki-laki dan perempuan pusat sampai lutut aja. Kalau dia satu keluarga. Sama. Makanya ibu kalau keluar dari kamar mandi itu ibu pakai handuknya sampai ke lutut bawah. Keluar dari kamar mandi pergi ke kamar, anak-anak bujang lagi main game. Nah ibu tutup tuh. Tapi mentang-mentang dada anda aurat, anduk pendek jangan ibu ke bawah kan. Lebarkan anduknya karena kemarin ada yang salah paham. Ustazah, iya kan dada anda aurat, maka anduk kami pendek, kami ke bawah kan aja. Enggak kayak gitu. Sebetul-betul lah, tutup lah. Ya, jangan luri-luri tabuang bana. Oke. Nah, gitu dia. Kemudian dah selesai. Itu aja ya. Itu dia aurat. Jadi aurat itu dijaga, ya. Dah, kita udah tahu apa itu aurat. Sudah paham? Sudah paham? Coba jawab serentak. Agak ragu saya sedikit nih. Aurat wanita di hadapan wanita dari pusat sampai lutut. Wanita dengan wanita non muslim dari
semuanya kecuali muka dan sepergelangan tangan. Aurat bapak di hadapan anak gadisnya dari pusat lutut. Aurat anak gadis di hadapan bapaknya dari pusat sampai lutut. Aurat perempuan di hadapan perempuan dari pusat sampai lutut. Aurat laki-laki di hadapan laki-laki dari pusat sampai lutut. Aurat suami di hadapan istri dari ketawa, saya nanya. Jawablah. Aurat istri di hadapan suami apa? Ande-mande pusat sampai lutut. Jawabannya tidak ada auratnya. Tidak ada auratnya. Suami istri tidak ada aurat. Sama, itu mahram karena ikatan pernikahan, tidak apa-apa. Sama kayak anak kandung itu. Oke? Dah, sekarang kita jawab pula. Kita udah bahas aurat. Sekarang kita lanjut. Bagaimana cara menutup aurat? Nah, mungkin ibu agak kaget-kaget sedikit, tidak apa-apa ya. Yang lalu biar berlalu ya. Cara menutup aurat, ada 2 ayat dalam Al-Quran, maka ada 2 perintah yang berbeda dalam Al-Quran, maka ada dua benda yang berbeda dalam Al-Quran yang harus kita pakai. Yang pertama, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan seterusnya, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menghamparkan jilbab ke seluruh tubuh. Tunggu dulu. Jilbab itu bukan ini. Jilbab itu adalah gamis yang kita gunakan, yang terhampar ke seluruh tubuh hingga mata kaki. Dalam ayat ini, kalau kita baca tafsirnya, kita baca pendapat ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, bahwa sepakat bahwa jalabib, kalau yang ini nanti, ini ayat kedua, ini khimar namanya, ya, bahwa jalabib atau jilbab itu adalah gamis yang sampai ke bawah atau berbentuk rok seperti mantel. Itu hukumnya wajib. Jadi gamis jilbab, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah dia terhampar ke bawah sampai ke mata kaki. Hukumnya wajib. So, harus terhampar dalam bentuk rok atau gamis. Boleh enggak dia berbentuk celana? Jawabannya as-sirwal lirrijal. Celana itu pakaian laki-laki. Oh, ada kok ustazah yang boleh ngomong pakai celana gerambrong, celana besar. Tidak, jangan lihat itu. Lihat 4 ulama mazhab, semuanya menyatakan, dan lihat seluruh kitab tafsir bahwa wanita, maaf, tidak bisa pakai celana. Wanita harus macam rok atau macam gamis yang terhampar ke bawah. Kalau dia mau pakai celana, pasang di dalam gamisnya. Sama, tidak boleh berbelah. Caliak kanan, caliak kiri, baru balik celana tahun baru. Jadi nggak bisa, Bu. Kalau saya bilang bisa, takut saya. Jadi itu nggak bisa perempuan lagi pakai celana. Ustazah, kami ini kan naik sepeda motor. Iyalah ustazah naik mobil, kami kan naik sepeda motor. Dulu saya naik motor juga, aman saja, pakai celana di dalamnya. Kami kan mau jalan-jalan liburan lebaran ustazah, mau ke pantai pakai gamis, mantap. Berputar sedikit, ambil video slow motion, mantap. Nggak bisa ustazah, kami kan liburan. Saya juga liburan, tapi saya masih pakai rok dan pakai gamis. Aman aja, masih ada sampai sekarang, aman, masih kece. Nggak ada masalah. Wah, kami kan mau naik Gunung Singgalang, saya naik ke Gunung Alpen, gunung tertinggi di benua Eropa, sampai ke atas saya pakai rok saja. Oh, saya kan naik bukit tinggi, saya naik Bukit Tursina, Gunung Sinai, pakai rok sampai ke atas, aman saja.
Oh, saya kan mau masuk ke gua. Saya naik gua Hiro, Bukit Sur, pakai rok, pakai gamis, aman. Mantap, berfoto di atas, pemandangan di bawah. Berputar pakai slow motion, gamis hitam. Nggak apa-apa, aman aja. Oke? Entah iyo tanda anggo-anggo aja. Nah, enggak bisa. Jadi, gini Bu. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tak akan bebankan kita melainkan kita mampu memikulnya. Perintah menutup aurat dengan memakai rok dan gamis itu adalah perintah qat'i dalalah qat'i subut dalam Al-Quran. Susah Ustazah. Saya tidak bilang mudah. Saya juga bilang susah. Susah. Tapi itu perintah. Kita terikat dengan aturan Islam. Jadi perempuan tidak bisa pakai celana. Deh, menyesal saya datang ke kajian Ustazah Pan yang kepala. Oke. Ada yang mau nanya sampai sini? Ustazah kalau olahraga pakai rok celana. Tahu rok celana? Tahu kan? Rok celana. Ya, yang di ke depan, yang di ke belakang. Kasihan saya kalau udah bahas aurat. Jamaah sedih banget, sendu ya. Kalau udah bahas rojab semangat deh, amalan. Kalau udah aurat sendu ya, macam tak makan 3 hari 3 malam. Oke. Dah, ini gamis terhampar sampai bawah. Boleh berbentuk rok? Boleh. Tapi jangan celana kulot tak bisa walaupun lebar enggak bisa. Izin saya 4 ulama mazhab bilang tak bisa. Kalau ada yang bilang boleh pakai celana tapi lebar, dia cuma khawatir menyakiti hati jemaah, takut jemaahnya pingsan pulang meninggal dunia. Jadi kalau saya nggak ada. Qulil haq walau kana murran. Kita katakan benar walaupun itu pahit. Ustazah susah. Iya, saya juga perempuan sama. Saya tak bilang mudah, susah. Tapi ini perintah Allah Azza wa Jalla. Oke? Dah, senam pakai rok celana. Dah, lanjut yang kedua. Oke, yang udah paham? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menghamparkan jilbab seluruh tubuh. Yang kedua, bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menghamparkan khumurihinna. Khumur, khimar ala juyub, khimar. Coba semua, khimar ala juyub, menghamparkan kerudungnya, ala juyub, sampai ke dada. Jadi kriteria kerudung mesti nutup dada. Apa bentuk kainnya terserah. Boleh pakai bunga-bunga terserah. Boleh berputar-putar tapi tutup dada pada ujungnya boleh. Ikat ke belakang nggak boleh. Di belakang tak diatur. Nah, jadi yang penting dia tutup dada. Panjang bagus, tutup dada cukup. Intinya ala juyub, sampai ke dada. Dua-duanya mesti terpenuhi. Yang pertama jilbab seluruh tubuh, yang kedua khimar minimal menutupi dada. Salah satunya kalau hilang tidak bisa. Betapa banyak orang tua kita, dia keluar rumah beli tahu, beli tempe, ya dia besarlah gamisnya, dibelikan anaknya di Bali sampai ke bawah. Di atas cuma pakai songkok aja dia. Lehernya nampak, nggak bisa. Ya. Atau misalnya kita menggunakan yang namanya kerudung panjang sampai betis gitu ya, sampai betis. Di bawahnya kita tambah dengan celana legging aja, maka jilbabnya tidak sampai ke mata kaki, itu nggak bisa. Oke? Jadi mesti kerudung menutupi dada minimal. Dia cuman ala juyub. Haruskah kerudung sampai ke betis? Tentu tidak. Ya. Nah, jadi ala juyub sampai ke dada, kemudian sampai ke mata kaki untuk jalabib, untuk jilbab. Oke? Nggak bisa.
dia mesti sampai ke mata kaki untuk jalabib, untuk jilbab. Kalau dia menghampar ke tanah, enggak apa-apa. Oke. Nah, paham? Kemudian yang ketiga, kapan kami tutup ustazah? Nah, kan gitu kan. Kapan kami tutup ustazah? Ya. Nah, kita menutup aurat itu fi makanil am, di wilayah umum. Jadi wilayah itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah wilayah umum. Wilayah umum definisinya adalah wilayah yang kalau orang mau melihat kita, orang itu nggak perlu minta izin. Wilayah khusus adalah wilayah kalau orang mau menengok kita, dia harus minta izin. Contoh, kita berada di teras rumah, terasnya punya kita, rumahnya rumah kita. Tapi ketika orang itu mau lihat kita di depan teras, kira-kira orang itu minta izin nggak? Numpang tengok yo, kan enggak kan? Tengok dulu yo, kan enggak kan? Maka selangkah keluar rumah, tutup auratnya. Ustazah, saya punya rumah. Rumah saya di atas genteng ada jemuran. Genteng-genteng saya, rumah-rumah saya, tanah-tanah saya. Kira-kira kalau orang mau lihat ke genteng, orang minta izin nggak? Tidak. Maka di atas genteng wajib nutup aurat. Kalau di dalam rumah orang mau lihat kita minta izin nggak? Dalam rumah izin nggak? Izin. Maka di dalam rumah boleh buka aurat. Pokoknya selangkah keluar rumah tutup auratnya. Ingat bu, ada nggak ada orang wajib tutup. Nggak bisa bu, jam 2 malam ibu mau masukkan motor, tengok kiri kanan, nggak ada orang dong, alantak silah, nggak bisa. Karena tidak ada dalil yang mengatakan, hai orang-orang yang beriman, tutuplah aurat kalau ada orang, kalau nggak ada buka aja lah, nggak ada dalilnya. Jadi ada nggak ada orang wajib tutup. Ada yang ngomong sama saya, Ustazah, ceramah kan udah lama, ya. Yakin Ustazah jemaah saya nutup aurat kalau keluar, yakin sih. Ke pasar, yakin sih. Nyapu teras yakin enggak dia nutup aurat? Agak ragu saya sedikit saya. Nah, jadi nyapu teras tuh tutup aurat. Ustazah, iya. Terus apa efek kita itu kalau buka aurat keluar rumah? Maka tentu hukumnya berdosa besar. Dan apa efek dosa? Saya sering sampaikan, dosa kita buka aurat, buka. Pertama efeknya dosa. Kalau kita udah berdosa karena membuka aurat, efek dosa itu luar biasa. Satu, dosa menyebabkan kita itu susah urusan, sulit urusan. Masukin anak sekolah susah, suami mau cari kerja susah, anak mau sekolah susah, mau ngurus KTP susah. Yang kedua, susah menangkap ilmu pengetahuan. Pokoknya kalau mau belajar susah. Apalah kata Ustadz nih nggak jelas, susah. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, susah. Yang ketiga, susah rezeki. Orang sama-sama jualan cabai, kok cabai kita tak laku, cabai orang laku. Sama-sama jualan pecel lele orang laku, lele kita tak laku. Susah rezeki. Makanya orang-orang yang lancar rezekinya, jangan-jangan satu dia kurangin dosanya. Yang keempat adalah pertama apa tadi? Karena dosa susah urusan, susah masuk ilmu, susah rezeki. Yang keempat, susah mendapatkan ketenangan. Tenang tuh susah. Tidak ada masalah, nggak tenang aja kita, risau aja kita. Tidak ada masalah, risau aja. Nah itu dosa. Maka tutup aurat ketika keluar rumah, karena itu dosa yang akan terakumulasi. Hilang akhirnya ketenangan hidup.
Nah kemudian yang kedua, kenapa kita harus tutup aurat keluar rumah? Karena dia perintah. Kayak mana? Perintah. Wah ustazah, kata ustazah mudah. Enggak, susah. Saya dulu, waktu saya ngekos, waktu saya kuliah dulu S2, itu jemuran di depan rumah kos. Saya kalau udah ngambil kan nyuci sendiri ya. Hujan lebat mendadak, ambil lah telekung dulu, ambil pula kain sarung dulu, ambil lah gamis. Apa kata tetangga? Woi, udah terlanjur basah kain tuh, ambil aja lah, jangan ambil jilbab juga lagi. Itu kan sakitnya kemana-mana kan. Apalagi saya masih muda kan waktu itu kan. Kalau mau saya sparring tuh kan gitu kan. Tapi tidak, kita tenang, sabar, walaupun sakitnya kemana-mana. Saya kata dalam hati, ya Allah, gak apa-apa ya Allah, saya ngambil itu jemuran, pasang, tutup pakai mukena dulu, tutup aurat dulu. Kalau jemuran itu basah, maka bisa saya keringkan. Tapi kalau dosa membasahi tubuh, bagaimana mau mengeringkannya? Masa dibandingkan jemuran dengan dosa? Ya kan? Satu, bikin dosa. Yang kedua, dia perintah. Perintah itu tidak mudah. Sama, saya mengerti dengan ibu-ibu semua. Mana mudah itu semua kan? Nah, cuman ada dalil yang saya hafal. Kalau saya baca kitabnya itu saya langkaukan. Saking saya takutnya. Bahwa banyak wanita itu masuk neraka. Hadisnya sahih. Saya wanita. Saya baca hadisnya. Banyak wanita itu masuk neraka. Kita nggak bisa pungkir, kita wanita, saya wanita, ibu wanita. Mungkin aurat ini kalau Ustadz menyampaikan agak lain sedikit, tapi saya mengerti. Itu tidak mudah, tapi harus kita lakukan. Saya wanita, ibu wanita. Banyak wanita tuh masuk neraka. Padahal pengajian kultum subuh ramai wanita. Jam 10 wanita. Jam 2 pengajian wanita. Sore pengajian wanita. Habis maghrib laki-laki dan wanita yang banyak wanita. Habis isya laki-laki dan wanita yang banyak wanita. Ibu-ibu semua pengajian ada. Tapi kenapa kok wanita yang banyak masuk neraka? Nah itu pertanyaan besar. Ternyata satu, wanita ini banyak kurang mensyukuri apa yang dikasih suaminya. Yang kedua, wanita ini banyak ngomong sehingga banyak salah. Yang ketiga, wanita ini banyak auratnya. Nah itu sebab. Jadi kalau tidak mau menjadi ahlu neraka, satu, bersyukur dengan apa yang ada. Termasuk kita kerja syukur kita. Kemudian yang kedua, sikit ngomong. Yang penting-penting aja, yang bermanfaat aja sehingga sikit dosa. Sikit ngomong, sikit dosa. Diam, kalau nggak penting, diam. Kalau ada cakap kita bermanfaat, cakap. Kemudian yang ketiga adalah banyak auratnya. Itu sebab. Jadi karena dosa, yang kedua karena perintah, yang ketiga kenapa kita tutup aurat? Karena kita tidak tahu kapan mati kita, mak. Itu dulu-dulu lah, waktu emak saya masih muda. Karena mobil sampah tuh asal lewat aja dia kan. Cepat kali dia lewatnya kan. Itu mak saya ngambil sampah. Nak pakai baju ke TB. Mak, tahan mak. Woi nanti pergi mobil sampahnya lagi nak. Saya bilang tutup aurat dulu. Baru keluar rumah. Karena kalau tidak. Biarlah. Nanti jadi berdosa. Akhirnya terjadilah. Entah di kantor, dari mana-mana protes. Masa buang sampah aja nutup aurat? Masalahnya gini, besti. Kita nggak tahu umur. Jemur pakaian, buka aurat nggak tahu umur. Pas jemur pakaian, dipatok sama ular. Pam! Mati dalam keadaan pakai baju KTB. Su'ul khatimah. Nggak bisa. Nggak tahu kita kapan kita mati. Ada orang tersandung mati, bu. Ibu jemur pakaian, buka aurat. Dipatok ular. Tap! Mati. Dalam keadaan buka aurat. Lagi pergi beli tempe ke kedai sayur seberang, tidak pakai nutup aurat, tabrak tronton, buz, meninggal, buka aurat, su'ul khotimah. Padahal capek-capek belajar ingin mati dalam keadaan baik. Oke? Itu sebab kita harus nutup aurat. Makanya nanti sampai rumah tempelkan di belakang pintu itu paku. Pakukan entah mukena, entah kain sarung, entah jilbab panjang. Kalau ibu nyapu, ibu kodek kain sarung semua telakuang. Atau kalau ada tamu, ibu ambil telekung, ambil kain sarung. Saya biasanya telekung.
Ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, pakai kain sarung, pakai celekung. Tamunya bilang, sholat terus ustazah ya. Padahal pakai mukena jauh lebih gampang. Nah, ya kan? Nah itu dia. Hati-hati dengan babang Gojek. Jangan buka pintu, nampakkan aurat, ngambil paket, jangan. Ya, jadi tutup aurat dulu, baru ambil paket. Kadang-kadang babang Gojeknya cepat kali perginya. Pengumuman buat babang Gojek. Pelan-pelan masuk ke rumah wanita muslimah. Dia mengambil jilbab dulu. Kadang-kadang tersuruh pula letaknya di mana. Akhirnya lama dia. Kan gitu kan? Nah itu pokoknya hati-hati. Karena mereka rata-rata laki-laki. Nah sebagai penutup yang terakhir. Oh nggak bisa ustazah. Nggak penting itu. Teman saya jilbabnya panjang tapi masih suka ngomongin orang. Bagus lagi aku nggak berjilbab ustazah. Nggak ada aku ngomongin orang. Saya biasanya tanya tuh, barusan ibu ngomongin siapa? Oh iya juga ya ustazah adanya. Jadi jilbab tidak ada hubungan sama dosa dan pahala. Mau dia masih maksiat, mau dia belum sholat, masih dia suka gosip, mau dia tukang fitnah, mau dia perempuan fasik, mau dia perempuan munafik, jilbab tetap wajib baginya. Gak ada hubungannya. Idealnya kalau nutup aurat kita akhlak baik. Tapi apakah orang yang tidak berakhlak tidak wajib nutup aurat? Wajib, karena aurat, karena jilbab bukan untuk orang beriman tapi seluruh muslimah. Jadi jangan suka dinilai orang, woi berjilbab tapi kelakuan tidak jelas. Dia berjilbab memenuhi kewajibannya. Kelakuannya masih jahat, ya dia belum dapat hidayah. Jadi jangan digitu-gitukan agama nih. Wah lebih baik lagi tak berjilbab tapi baik daripada berjilbab tapi jahat. Sama dengan suka digini-ginikan ya. Percuma kau sholat. Ada yang kayak gitu ya. Sholat tapi masih suka gosip. Bagus lagi aku nak sholat aku doh. Nggak ada aku gosip. Padahal dia sedang menggosipkan orang yang sholat. Aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayarlah zakat. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sholat itu menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu cuman ilat hukum. Ketika kita sholat, kita akan terhindar dari keji dan mungkar. Tapi bukan kepastian. Mau kita masih keji dan mungkar, tetap sholat wajib. Karena sholat itu bukan untuk orang beriman, seluruh orang Islam. Sama dengan suka ngomong gini, seorang suami ngomong sama istrinya kalau lagi berantem, percuma kau pengajian, melawan juga engkau. Kan ada yang kayak gitu kan? Dalam hati ibu berkata, pengajian aja aku masih melawan aku, gimana aku tak pengajian? Habis kau buat bang. Untung masih pengajian. Kalau tidak pengajian, dicincang-cincang lah abang itu. Tapi dia pasti ada efeknya walaupun sedikit. Jadi nggak boleh kita pakai logika keliru. Percuma pengajian masih ngomongin orang. Bagus aku lagi nggak pengajian, nggak ada ngomongin orang. Yang pengajian aja belum tentu baik. Apalagi tak pengajian sama sekali. Kan kayak gitu. Yang sholat aja belum tentu akhlak bagus, apalagi tak sholat sama sekali. Jadi aku nggak mau nutup aurat doh. Orang-orang yang nutup aurat itu akhlaknya tak bagus. Bagus aku gini-gini aja lagi. Nggak, lebih baik nutup aurat. Tapi masih akhlak buruk. Karena akhlak ilmu itu butuh proses. Tapi aurat wajib tutup sejak balik berakal. Jadi kalau boleh dipilih, tapi kalau bisa kita nggak milih. Mana lebih baik akhlak baik tapi buka aurat, daripada tutup aurat tapi akhlak masih tak baik. Tutup aurat lebih baik. Karena dia perintah dan kewajiban. Akhlak dan ilmu itu bisa menyesuaikan. Oke. Nah, nanti kalau ada kawannya nyembur pakaian pakai songkok-songkok teriak ya, woi nggak datang kemarin kajian minggu pertama, gitu ya. Nah itu, jadi cukuplah dulu kita aneh-aneh ya. Dulu kan udah cukup lah, masa lalu udah macam-macam lah bentuk kita kan. Nah sekarang kita udah usia 50-an dan 60-an, sudah kita hijrah ke arah yang lebih baik. Kita pelan-pelan nyiram bunga, yaitu tutup aurat. Kalau nggak bisa nyiram bunga di teras tutup aurat, buang aja lah bunga itu lagi. Dia pula yang membuat kita berdosa, ya kan? Nah, teras nggak tersapu ya sudah. Kalau mau nyapu, tutup aurat. Oke?
Semoga Allah mudahkan kita mengamalkannya. Amin. Allah alam bisawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhinnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqaribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma innaka afu